Karena menurut ayat-ayat yang kita baca ini, domba itu tahu bahwa Yesus sebagai gembalanya memberikan nyawanya bagi mereka. Domba mengenal Yesus. Domba mendengar suara Yesus. Domba ikut Yesus. Sedangkan 4 kriteria ini sama sekali tidak dipenuhi satu pun oleh umat Islam. Kalau begitu, apakah umat Islam termasuk domba? Saya bacakan Yohanes 10 ayat 26. Yesus berkata ya, tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Jadi yang percaya disebut domba, yang tidak percaya itu bukan domba. Nah, umat Islam tidak percaya Yesus, tidak mendengar Yesus, tidak ikut Yesus, tidak mengakui bahwa Yesus memberikan nyawa untuk menebus dosa-dosa mereka. Jelas menunjukkan bahwa dalam sudut pandang kitab suci, orang-orang Islam tidak bisa dikategorikan sebagai domba. Kalau begitu, sebagai apa? Dalam analogi, jikalau Tuhan adalah gembala, jikalau orang-orang yang percaya pada Yesus adalah domba-domba, lalu umat Islam yang tidak percaya kepada Yesus, itu dianalogikan dengan apa? Saya bacakan Matius 25 ayat 31 sampai 33. Dikatakan di sana, apabila anak manusia ini Yesus, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka dia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Dia akan memisahkan mereka daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan dia menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Kalau domba adalah gambaran dari orang-orang percaya, yang sebelah kirinya ini adalah kambing-kambing, itu adalah gambaran dari orang-orang yang tidak percaya. Nah, tadi saya sudah gambarkan, orang Islam tidak percaya pada Yesus. Sebagaimana 4 kriteria yang sudah saya berikan tadi. Maka orang Islam tidak termasuk domba, tapi termasuk kambing. Jadi, perhatikanlah Yahya Waloni. Anda berkata bahwa orang Kristen menganggap Islam itu domba tersesat. Tidak. Kami anggap itu kambing. Terakhir, saudara. Terakhir dari video yang kita lihat, cuplikan yang tadi saya berikan. Di awal cuplikan itu, Yahya Waloni ini mengatakan bahwa dia pernah bersurat ke PGI, menantang pendeta-pendeta di sana untuk berdebat. Tapi tidak ada satupun pendeta yang berani debat melawan dia. Dan semua punya prinsip, diam itu emas. Makanya pendeta-pendeta di Indonesia ini pernah saya kirim surat di PGI, Persekutuan Gereja Indonesia, untuk diajak debat. Semuanya bilang berdiam diri adalah emas. Mereka nggak berani. Saudara, memang si Yahya Waloni ini dalam ceramah-ceramah dia selalu mengatakan demikian. Bahwa dia tantang debat pendeta-pendeta, tapi tidak ada yang berani. Tapi saudara, dengar baik-baik, semua ini hanya omong kosong dan bualan dari Yahya Waloni. Atau dalam bahasa orang Kupang disebut putar balik dari Yahya Waloni. Sesungguhnya dia ini adalah seorang pengecut. Kenapa saya mengatakan dia pengecut? Sebagaimana dalam seri 1 dari pembahasan saya ini, saya sudah ceritakan bahwa kira-kira 3 tahun yang lalu itu ada perencanaan untuk saya debat dengan dia. Dan sebelumnya dia sudah menyetujuinya, dan debatnya direncanakan dilakukan di Surabaya. Dan koneksi sudah ada panitia yang mempersiapkan acara itu. Panitianya dari salah satu masjid di Surabaya. Tapi saudara, saya tunggu. Tidak ada kabar berita untuk acara debat ini. Kurang 2 minggu dari acara perdebatan. Saya telepon ke nomor teleponnya Yahya Waloni. 3 nomornya ada pada saya. Saya telepon semua, 3-tiganya mati, tidak pernah hidup-hidup lagi. Dan Yahya Waloni pun tidak muncul batang hidungnya sama sekali. Saya kontak ketua panitianya, bagaimana jadi atau tidak debatnya. Tapi akhirnya keputusan yang datang bahwa debatnya tidak jadi karena Ustadz Yahya Waloni sementara ceramah keluar kota atau keluar pulau dan sebagainya. Kalau dia memang berani debat, kenapa menghilang tanpa kabar berita? Terus saudara, saya perlu ceritakan satu hal lagi, bahwa beberapa hari yang lalu, waktu menonton video saya ini yang bahas tentang bualan-bualan Yahya Waloni ini,
ada seorang dari Lampung, seorang ustadz dari Lampung yang namanya Yusuf Al-Islami. Dia begitu tersinggung dengan video-video saya ini. Dia merasa bahwa saya ini membual atau saya ini mengatakan hal yang tidak benar tentang Yahya Waloni. Karena itu dia kepengen membuktikan apakah Yahya Waloni yang membual seperti tudingan saya atau justru saya yang membual. Dan karena itu dia ada di Lampung, tahu-tahu Yahya Waloni ini berkunjung ke Lampung dan mereka bertemu. Ketika mereka bertemu, Ustadz Yusuf ini lalu menceritakan tentang video-video saya ini kepada Yahya Waloni. Dan lalu Yahya Waloni ini mengatakan bahwa Pendeta Ezra tidak mungkin berani debat lawan saya. Kalau kamu bisa mengadakan debat antara saya dan Pendeta Ezra, kamu hebat. Tapi dia pasti tidak akan berani. Lalu Yahya Waloni ini memberikan mandat kepada Ustadz Yusuf ini untuk mempersiapkan acara debat antara dia dan saya. Lalu saudara, ketika mendapatkan amanah seperti itu, dengan sangat senangnya Ustadz Yusuf ini lalu berusaha mengontak saya di Facebook. Dan akhirnya ketemu dan dia minta nomor HP. Saya lalu berikan nomor HP saya. Lalu dia menyampaikan bahwa dia ingin mencari kebenaran. Siapa sebenarnya yang pembual? Yahya Waloni atau saya? Lalu akhirnya saya setujui debatnya. Karena dia di Lampung, lalu dia mau adakan acara debatnya di Lampung. Saya bilang saya siap debat di Lampung. Tapi saya berikan beberapa catatan sebagai syarat untuk acara perdebatan itu. Dan pokoknya saya bersedia untuk menerima tawaran debat melawan Yahya Waloni di Lampung. Tapi saudara, setelah dengar kabar seperti itu, Ustadz Yusuf ini lalu kontak sama Yahya Waloni. Dia kontak Yahya Waloni untuk menyampaikan bahwa saya, Pendeta Ezra, sudah bersedia debat dengan Yahya Waloni. Waktu dia sampaikan demikian, saudara, entah apa yang ada di kepala Yahya Waloni, saya tidak tahu. Dia lalu memaki-maki Ustadz Yusuf ini tidak karu-karuan. Dengan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang ustadz. Seperti kata-kata anjing, babi, dan lain sebagainya. Saya akan penggal kepala kamu dan sebagainya. Dan ini membuat Ustadz Yusuf ini begitu kaget. Kenapa dia yang disuruh untuk mau mengurusi acara perdebatan ini, tahu-tahu dihardik dan dimaki-maki semacam ini. Dari situ lalu Ustadz Yusuf ini mengatakan bahwa dia jadi yakin bahwa sebenarnya Yahya Waloni lah pembual itu. Dan ketika sudah konfirmasi dengan saya berani melawan dia dalam debat. Justru Yahya Waloni yang tidak berani. Jadi dari cerita itu, kalau saudara tidak percaya sama saya, saudara boleh cari di Facebook orang yang namanya Yusuf Al-Islami dan saudara tanyakan langsung pada dia. Saya punya nomor HP. Kalau saudara perlu, saya punya nomor HP untuk konfirmasikan dengan dia. Jadi jelas dari semua cerita-cerita ini, menurut saya Yahya Waloni ini hanya pintar membual omong kosong yang besar. Di mana dia berceramah, dia mengatakan bahwa dia tantang pendeta-pendeta. Semuanya dia tantang, tapi tidak ada pendeta yang berani berdebat lawan dia. Tapi saudara, ini sekali lagi, ini hanya omongan kosong dari seorang pengecut. Kalau dia bukan pengecut, kenapa tidak berani debat dengan saya? Ini sudah 2 kali rencana perdebatan. Dan saya katakan di sini, saya berani melawan dia. Siapa saja yang bisa mengatur perdebatan dengan saya lawan dia, silakan atur dan saya pasti akan ladeni orang ini. Tapi saudara, saya sangat yakin dia tidak akan berani. Mengapa? Karena dia pengecut. Karena itu omongan dia tentang masalah dia kirim surat ke PGI dan sebagainya tentang pendeta-pendeta, dan pendeta-pendeta tidak berani dengan alasan diam itu emas. Itu lagi-lagi omong kosong dari dia. Anggap apa yang saya katakan ini sebagai tantangan langsung untuk Yahya Waloni. Kalau berani, kalau punya nyali, kalau bukan pengecut, adakan debat lawan saya. Siapapun yang mau menjembatani atau menjadi mak comblangnya di dalam perdebatan ini, silakan. Nah, ini terkait dengan Yohanes 3 ayat 16 dan Yohanes pasal 14 ayat 6 yang dibahas oleh Yahya Waloni.